kembali, terima kasih. Baik, kami tidak akan melanjutkan acara sampai Bapak Ibu kondusif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke. Pemirsa, di segmen ini kami bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi di mana paslon 1 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon 2 dan paslon 3. Sesi 2 adalah sesi di mana paslon 2 menjawab pertanyaan dari paslon 3 dan paslon 1. Lalu sesi 3 adalah sesi di mana paslon 3 menjawab pertanyaan dari paslon 1 dan paslon 2. Sudah paham Bapak-Bapak? Pertanyaan dan jawaban boleh disampaikan oleh calon wali kota saja atau calon wakil wali kota saja, atau calon wali kota dan calon wakil wali kota saling melengkapi selama kesepakatan masing-masing paslon jika durasi masih tersedia. Dan durasi masing-masing paslon untuk menyampaikan pertanyaan dan jawaban adalah 2 menit. Sudah paham Bapak-Bapak? Kita akan langsung saja mulai memasuki ke sesi pertama. Untuk calon wali kota nomor urut 2, silahkan ajukan pertanyaan untuk paslon 1. Durasi Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, Bang Paldo, izin saya ingin berilustrasi bahwa saya sudah 58 tahun hidup di kota Tangerang, tempat kelahiran saya, yang begitu betapa banyak hal yang saya alami kaitan dengan Puspem saja dulu pernah tempat ngangon kerbau saya, bahwa memang banyak kompleks persoalan yang dihadapi oleh kota Tangerang. Saya paham betul apa yang dihadapi, dan cukup waktukah barangkali Bang Paldo yang tentu sama-sama kita ketahui baru masuk ke kota Tangerang di musim pilkada ini, ya, sepengetahuan mendalam penting bagi kita untuk mengetahui persoalan, sehingga ketika Bang Paldo menjadi wali kota ini pasti punya dasar yang kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kota Tangerang. Barangkali bisa dilanjutkan oleh Bang Boni. Bisa dilengkapi. Sudah cukup? Masih ada waktu ya Bapak? Ada waktu? Ada tambah lagi? Sudah cukup. Baik, waktu kami hentikan. Silahkan dijawab paslon 1, waktu Anda 2 menit saja. Paslon 1, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Ya Pak Amarullah yang saya hormati, kota kita kan heterogen ya. Banyak juga orang yang masuk dari luar pulau kita, sukunya Betawi, Jawa, Sunda, dan nggak bisa dibilang juga ada suku yang sampai 50% sekarang. Saya juga orang Betawi, tapi juga tidak bisa didiskreditkan bahwa orang dari luar nggak boleh mimpin kota Tangerang. Kalau bicara kualitasnya lebih bagus, kenapa enggak, kan itu. Dari segi pendidikan dan segala macam ya. Mungkin Mas Paldo nambahin. Ya. Pak Amarullah yang kami hormati, tentunya kami menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini memang sebuah dinamika yang sangat menarik dan mungkin pengalaman bagi kami berdua. Kami berdua mungkin berusia jauh lebih muda dibandingkan yang lain, tapi kami pastikan geraknya cepat, kerjanya tuntas. Oleh karena itu, Pak Amarullah yang kami hormati, ketika Bapak tanyakan apakah cukup waktunya, mohon izin Pak, kami jawab lebih dari cukup Pak, insya Allah. Jadi jujur saja, awalnya kami datang ke sini ditemani oleh Mas Fadlin, dimentori oleh banyak orang. Saya menemukan banyak orang tua baru di sini. Di kelompok Pak Amarullah pun saya menghormati beberapa abang-abang yang saya hormati di sini. Pun di kelompok Pak Sarudin dan Pak Mariono, pun di kelompok saya tentunya. Oleh karena itu, saya mulai jatuh cinta kepada kota ini setiap hari belusukan di kota Tangerang ini. Berikan kami kesempatan, berikan kami kekuatan, bantu kami, doakan kami, ikhlaskan kami. Insya Allah persoalan yang ada di kota Tangerang, sumbatan-sumbatan kerja yang ada di kota Tangerang akan diselesaikan dengan pendekatan baru untuk anak muda, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak yang kami cintai semua. Waktunya insya Allah cukup, anggarannya cukup, insya Allah gerak cepat, kerja tuntas. Faldo Fadlin. Waktunya habis. Baik. Harap tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kami harap untuk kondusif Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Terima kasih.
Kami akan kembali melanjutkan. Silakan, Berikutnya, Didis. Ya. paslon nomor urut 3, silahkan ajukan pertanyaan untuk paslon 1. Durasi Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, Pak Paldo, Pak Fadlin, ada program dari visi misi saudara, yaitu saudara akan mempercepat waktu pelayanan publik yang dapat diselesaikan maksimal dalam 1 hari kerja. Pertanyaannya, bagaimana caranya melakukan pelayanan publik yang membutuhkan verifikasi berkas, kemudian serta survei lokasi yang nggak mungkin bisa diselesaikan 1 hari. Kalau kita lihat Pak Faldo, Fadlin, ini pelayanan 1 hari secara general. Terima kasih. Cukup. Masih ada waktu? Cukup. Ada pertanyaan? Sudah Sudah cukup? cukup. Baik. Waktu kami hentikan, silakan dijawab paslon 1. Waktu Anda 2 menit, Bapak. Hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Pak Sarudin yang kami hormati, Pak Mariono yang kami hormati, dan tim Pak Sarudin dan Pak Mariono yang kami hormati, tentunya berbicara soal pelayanan Bapak Ibu semua, tentunya Pemkot tidak berdiri sendiri. Pemkot punya kelurahan, Pemkot punya kecamatan, Pemkot juga terkait dengan OPD yang ada. Oleh karena itu, untuk pelayanan yang ditanyakan tadi, tentunya optimalisasi peran kelurahan untuk pelayanan itu bisa Pak, mohon izin. Memang mungkin concernnya Pak Syahrudin adalah adanya beberapa SOP-SOP yang terkait dengan aturan-aturan lain. Tapi Pak, mohon izin Pak, kami terinspirasi dengan bagaimana banyaknya teknologi hari ini menyelesaikan persoalan yang sangat cepat. Mohon izin Pak Syahrudin, apabila diberikan kesempatan, mungkin kurang dari 1 hari Pak, mudah-mudahan selesai persoalan itu Pak. Mudah-mudahan per jam masyarakat Kota Tangerang dari datang sampai dilayani di puskesmas, mudah-mudahan nggak sampai sejam, minimal 7 menit menjadi target kami. Itulah yang namanya kerja tuntas Pak. Itulah yang namanya gerak cepat Pak, mohon izin. Caranya juga dengan adanya teknologi, dengan adanya fasilitas-fasilitas lain, aplikasi dan sebagainya. Oleh karena itu, yang namanya pelayanan bagi kami, Faldo Fadlin, harus maksimal untuk masyarakat kita. Jangan sampai nunggu dalam ketidakpastian, jangan sampai nunggu berhari-hari, habis di jalan, habis ongkosnya, kasihan Bapak Ibu kita. Optimalkan kelurahan, optimalkan perangkat desa, optimalkan perangkat RT RW, mudah-mudahan selesai lebih cepat, lebih baik. Gerak cepat, kerja tuntas, Faldo Fadlin, nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Masih Sudah. ditambahkan? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon tenang. Mohon tenang kembali, kami akan lanjutkan. Terima kasih. Kita akan segera memasuki sesi 2 di mana paslon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dari paslon 3 dan paslon 1. Kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada calon wali kota nomor urut 3 terlebih dahulu untuk ajukan pertanyaan pada paslon 2 dan durasi Anda 2 menit. Hitung dimulai saat Anda berbicara. Pak Amarullah, Pak Boni, langsung saja, bagaimana Anda akan menjamin pelaksanaan program-program Anda di Kota Tangerang dapat terlaksana menuju masyarakat Kota Tangerang yang lebih sejahtera dari saat ini? Cukup. Masih ada waktu? Masih sudah cukup Bapak? Baik. Silakan dijawab paslon 2. Durasi Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Bahwa untuk menuju Kota Tangerang sejahtera, setidaknya kita harus memperhatikan basic need, yaitu yang dibutuhkan masyarakat. Pertama, mengenai pendidikan, harus dijamin keberlangsungan pendidikan anak-anak kita, tidak saja lulusan SMP, tapi kita terus tingkatkan lulusan SMA, SMK, bahkan kita ingin mereka juga didorong untuk kuliah. Satu rumah yang tidak mampu, satu sarjana. Kemudian
hal-hal yang lain kaitan dengan akses pendidikan, akses kesehatan, yaitu akses kesehatan kita betul-betul bisa mengintegrasikan seluruh sistem yang ada antar rumah sakit untuk mempercepat proses pelayanan. Jangan sampai gara-gara pelaksanaannya secara manual akhirnya ada pasien yang meninggal karena tidak segera ditangani. Kemudian hal-hal lain terkait soal peningkatan taraf hidup masyarakat, ini tentu kita harus coba mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan diklat dengan 3-in-1, kompetensi dan profesi serta penempatan. Barangkali bisa diteruskan. Terima kasih. Fungsi kelembagaan itu ada 3, ada perencanaan, ada desain, dan ada kontrol. Jadi aspek kebijakan publik ini, kontrol ini menjadi penting karena kebijakan publik berupa program kalau tidak dikontrol ini akan menjadi persoalan sendiri. Makanya mulai dari pemberian izin itu harus dimonitor dan juga law enforcement terhadap peraturan yang ada. Masih ada waktu, Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Oke, berikutnya kami persilahkan untuk paslon 1 mengajukan pertanyaan pada paslon 2. Durasi Anda 2 menit, dihitung mulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Amarullah dan Pak Boni yang saya hormati, pertanyaan dari kami paslon 01. Prioritas program apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan di Kota Tangerang? Itu saja. Terima kasih. Sudah Masih cukup? ada waktu? Cukup. Sudah cukup? Baik, silakan dijawab paslon 2, durasi Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk meningkatkan kesejahteraan yang akan kami lakukan adalah yaitu memberikan anggaran pembangunan 100 sampai 200 juta per RW per tahun. Kemudian juga bagaimana kesejahteraan soal pendidikan ini juga perlu jaminan pendidikan 12 tahun, kemudian perluasan inklusivitas dalam pendidikan serta layanan. Kemudian hal-hal lain terkait kesejahteraan ini saya tadi sampaikan perlu adanya sembako murah di tiap bulan sebagai perluasan program Sijampang di setiap kelurahan. Ini juga bagian dari proses mensejahterakan, termasuk mereka hidup layak karena bisa mendapat rumah layak yang merupakan melalui bedah rumah misalnya dengan program 50 juta rupiah per unit. Terima kasih. Ada program prioritas Tangerang Kota Sehat dan Nyaman. Kita akan siapkan 13 ruang publik terbuka ramah anak, ruang publik terpadu untuk seni dan budaya. Kita akan optimalisasikan 3 RSUD yang kita miliki, perluasan layanan air bersih untuk wilayah Kota Tangerang Timur, santunan dan layanan kesehatan untuk para lansia, dan juga 13 pusat konseling keluarga dan daycare untuk warga tidak mampu. Semua program prioritas ini bisa kita laksanakan, yakin. Bismillah. Masih cukup? Sudah cukup, Bapak? Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati. Kita akan segera memasuki sesi 3, di mana paslon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan dari paslon 1 dan paslon 2. Kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada paslon 3. Durasi Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Pak Sarudin, Pak Mariono yang kami hormati, ini titipan pertanyaan banyak Pak sebenarnya, tapi saya prioritaskan dari teman-teman saya generasi Z Pak. Jadi kita tahu kita sedang
mengalami komposisi penduduk kita yang bengkak di tengah, yang punya potensi bonus demografi, Pak. Dan itu mereka biasa kita sebut di tongkrongan kita, Pak, sandwich generation, generasi sandwich gitu. Nah, sedangkan mereka juga Pemkot juga punya, saya yakin Pak Sarudin dan Pak Mariono sangat memahami Sustainable Development Goals, target tujuan berkelanjutan. Gimana Pak kira-kira ke depan nih Pak, untuk teman-teman anak-anak muda yang generasi sandwich ini tetap ikut dalam target pembangunan kota, dan saya yakin kita semua punya cita-cita untuk itu, dan kira-kira harapan apa yang mungkin bisa menjadi pikiran mereka. Terima kasih Pak Sarudin, Pak Mariono, mohon izin, salam hormat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup paslon 1, masih ada waktu? Baik, sudah cukup. Silakan dijawab paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit, dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu program kegiatan saya adalah membangun infrastruktur yang merata dan inklusif. Jadi ini adalah diantaranya untuk kaum milenial dan Gen Z sebagai generasi penerus bangsa, pemimpin masa depan yang memang harus diberikan kesempatan. Oleh karenanya, harus anak-anak muda harus banyak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta agar betul-betul bisa memanfaatkan momentum yang ada. Selanjutnya barangkali Pak Mariono. Terima kasih. Dengan melibatkan mereka sebagai wadah dari pembangunan Kota Tangerang, maka Gen yang berada di tengah sandwich itu bisa juga melakukan mengisi pembangunan yang ada di Kota Tangerang. Oleh karenanya, melalui padat karya, balai latihan kerja, baik yang dilakukan oleh pemerintah swasta maupun pemerintah dalam negeri, ini merupakan bagian agar Gen tersebut menjadi sebuah prospek ke depannya untuk bisa mandiri, berkelanjutan, dan menjadi sesuatu yang berharga bagi lingkungan, keluarga, dan bangsanya. Yang kedua, kalau memang gendut di tengah, itu sudah merupakan bagian dari apa yang ada di wilayah Kota Tangerang. Kami pun sering terjun kepada masyarakat, menemui gen-gen, baik gen milenial, gen Z, dan gen yang ada di tengah. Ini merupakan bagian juga kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus kita fasilitasi. Dan kami kedepannya akan tetap melibatkan mereka untuk mengisi pembangunan yang ada di Kota Tangerang. Waktu habis, terima Baik. kasih. Terima kasih, harap tenang. Oke, harap tenang, Bapak kami Ibu. akan lanjutkan kembali. Berikutnya, harap tenang Bapak Ibu. Kita akan Bapak, Ibu. lanjutkan kembali, harap Baik. tenang. Terima kasih. Berikutnya, paslon nomor urut 2, silakan ajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Durasi Anda 2 menit, hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Bang Haji Sarudin dan Pak Haji Mariono. Ada kecenderungan baru saat ini di mana pelayanan publik umum itu dilakukan dengan cara swastanisasi. Baik layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, parkir, kemudian transportasi, air limbah. Nah, bagaimana pandangan dan pendapat Bapak terhadap swastanisasi yang dilakukan ini yang kemudian memberikan dampak terhadap naiknya harga layanan gitu. Nah, ini yang nantinya akan memberatkan masyarakat. Jadi swastanisasi ini perlu mendapatkan perhatian, dan bagaimana pandangan dan pendapat dari Bang Haji Sarudin dan Pak Mariono. Terima kasih. Waktu masih ada ada? waktu. Sudah cukup? Baik, waktu kami hentikan. Silahkan dijawab paslon 3, waktu Anda 2 menit Bapak. Hitung mundur dimulai saat Anda berbicara. Baik Pak Boni, kita sadari bahwa bangsa ini dibangun bukan hanya oleh pemerintah saja. Pemerintah saja tidak cukup, yang walaupun dibantu oleh semua kepala OPD, jajarannya TNI Polri, tapi juga
diperlukan adanya kolaborasi dengan swasta, masyarakat juga. Jadi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ini satu kesatuan. Oleh karenanya kita, Sarudin Marjono ketika terpilih akan memberi ruang kepada semuanya bersama-sama membangun daerah Kota Tangerang agar lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi masyarakatnya. Silakan Pak Marjono. Terima kasih. Dunia usaha merupakan bagian dari indikator mengisi sebuah kemajuan daerah maupun negara. Oleh karena itu, tidak terlepas kita, pemerintah, juga akan terlibat dalam peran swasta dan juga masyarakat. Di mana masyarakat menjadi sebuah objek dalam hal sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia swasta. Kedepan kami tetap akan melakukan kolaborasi tersebut tanpa mengurangi peran kami sebagai pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Tangerang. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu hadirin yang